Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, video ini berisi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan pendidikan. Bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tanaman adalah bibit yang kurang baik, ia tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya, meskipun biji tanaman itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji tanaman itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Maka, bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, fokus utama pendidikan adalah membentuk budi pekerti, yang disebut juga dengan watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Merupakan ruang terbaik untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Sementara itu dari sisi pendidik, kita perlu memahami bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan bermaksud menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama sekali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya,
bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidikan bersifat konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya sendiri. Maka, pendidik yang diibaratkan sebagai seorang petani, tumbuhkanlah bibit padi menjadi tanaman padi, jangan mengharapkannya tumbuh menjadi tanaman jagung. Sebagai petani, tumbuhkanlah tanaman jagung dengan ilmu menumbuhkan tanaman jagung, jangan menggunakan ilmu menumbuhkan tanaman padi. Berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak dan kodrat zamannya, pendidikan menuntun budi pekerti anak menjadi semakin baik. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah mendapat pengaruh jahat. Sedangkan anak yang sudah baik dasarnya, pendidikan menuntunnya mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Juga dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Menurut teori konvergensi, anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan segala tulisan yang mengandung arti jahat dibiarkan, supaya semakin suram dan hilang. Menurut teori konvergensi, watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran. Bagian ini dapat berubah dengan pengaruh pendidikan atau keadaan. Contoh bagian intelligible adalah kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pandangan mengenai sesuatu, kurang cepat berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, bagian intelligible adalah keadaan pikiran, serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Kedua, bagian biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia. Bagian ini tidak dapat berubah. Contoh bagian ini adalah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Namun anak yang sudah mendapatkan pengaruh pendidikan pada bagian intelligible-nya dapat mengendalikan berbagai perasaan biologisnya dengan baik.